Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sendi. Saya dari kelas EKI 2G, Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan dosen pembimbing Pak Imsar MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 1 dari pengantar ekonomi mikro yang dibimbing oleh dosen Pak Imsar MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan ruang lingkup ilmu ekonomi. Nah, di sini banyak yang mendefinisikan pengertian dan ruang lingkup ilmu ekonomi ini dari berbagai macam ahli ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan salah seorang saja yang menjelaskan pengertian ekonomi ini. Nah, dari Mankiw. Menurut Mankiw, ilmu ekonomi adalah sebagai studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang selalu terbatas atau langka. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa ilmu ekonomi memusatkan perhatiannya pada bagaimana perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk mendapatkannya dibutuhkan pengorbanan karena ketersediaannya yang terbatas atau langka. Nah, selanjutnya adalah teori mikroekonomi. Teori mikroekonomi ini boleh diartikan sebagai ilmu ekonomi kecil. Nah, ruang lingkup ekonomi ini terbagi menjadi dua, yaitu teori mikroekonomi dan teori makroekonomi. Di sini ada pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Ada 3 pelakunya di sini. Yang pertama adalah rumah tangga. Nah, rumah tangga ini adalah pemilik berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Dan yang kedua adalah perusahaan. Dan yang ketiga adalah pemerintah. B. Penggolongan dan jenis-jenis analisis ekonomi pada ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi sendiri terbagi menjadi 2 bagian atau 2 golongan, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi mikro ini khusus mempelajari perilaku individu dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Aspek analisisnya diantaranya analisis biaya atau manfaat, teori permintaan dan penawaran, model-model pasar, industri, teori harga atau hukum permintaan dan penawaran, dan teori produksi. Nah, sedangkan ilmu ekonomi makro ini mempelajari perilaku masyarakat atau negara atau bangsa dalam memenuhi kebutuhannya. Aspek analisis diantaranya adalah pendapatan nasional, neraca pembayaran, kesempatan kerja, inflasi, dan investasi. Jenis analisis ekonomi secara garis besar dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan teori ekonomi aplikasi atau teori terapan. C. Sifat, metode, dan pernyataan dalam teori ekonomi. Sifat atau ciri yang dimiliki agar analisisnya dapat menjadi benar diperlukan adanya definisi. Agar analisanya dapat diterima secara logis, maka setiap variabel diberikan definisi. Yang kedua adalah asumsi dan permasalahan. Dibutuhkan asumsi agar teori berlaku secara keilmuan. Yang ketiga adalah hipotesa. Yang keempat, ramalan. Yang kelima, penggunaan grafik atau kurva. Yang keenam, asas rasionalitas dan kontinum. Yang ketujuh adalah mengikuti atau memilih atau following and choice. Dan yang kedelapan, persamaan dan identitas. D. Metode analisa dalam ilmu ekonomi. Metode analisa dalam ilmu ekonomi ini terbagi menjadi 2 metode, yaitu metode dedukatif dan metode indukatif. Metode dedukatif adalah sebuah metode menarik suatu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus. Nah, dan sedangkan metode indukatif ini atau disebut juga metode empiris, yaitu menarik suatu kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. E. Pernyataan dalam teori ekonomi. Pernyataan dalam teori ekonomi ini dibagi menjadi 2, yaitu pernyataan positif dan pernyataan normatif. Pernyataan positif ini didefinisikan sebagai pernyataan yang merujuk pada kondisi yang sebenarnya terjadi atau deskriptif. Kondisi sebenarnya yang akan terjadi berdasarkan fakta yang ada sehingga dapat dibuktikan keabsahannya. Nah, sedangkan pernyataan normatif atau perspektif. Pernyataan normatif didefinisikan atau pengertiannya adalah petunjuk mengandung arti apa sebaiknya yang harus dilakukan bila ingin sesuatu yang diharapkan menjadi kenyataan. F. Masalah-masalah ekonomi dan sistem perekonomian.
Di sini menjelaskan bahwa masalah ekonomi adalah masalah pilihan alokasi sumber daya yang langka. Sumber daya yang tidak langka tidak perlu dibicarakan dalam ilmu ekonomi ini. Nah, yang pertama, barang apa aja yang diproduksi dan beberapa banyaknya. Yang kedua, bagaimana cara barang tersebut diproduksi, dan yang ketiga, untuk siapa barang tersebut diproduksi. G. Prinsip-prinsip dasar ekonomi. Menurut Profesor Georgi Mankiw, ahli ekonomi dari Harvard University, mengidentifikasikan ada 10 prinsip ekonomi yang dikelompokkan dalam 3 bagian atau 3 hal, yaitu 1. 4 prinsip yang melandasi keputusan tingkat individu, yaitu setiap individu harus melakukan trade-off. Yang kedua, biaya adalah apa yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Orang rasional berpikir secara bertahap, dan pelaku ekonomi bereaksi terhadap intensif. Yang kedua adalah 3 prinsip untuk interaksi. Pedagang harus menguntungkan semua pihak. Pasar secara umum adalah wahana yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi, dan pemerintah ada kalanya dapat memperbaiki hasil mekanisme pasar. Yang ketiga adalah 3 prinsip cara bekerja perekonomian makro atau agregatif. Yang pertama adalah standar hidup suatu negara tergantung kemampuannya memproduksi barang dan jasa. Yang kedua adalah harga secara umum meningkat bila pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Dan yang ketiga, masyarakat menghadapi trade-off dalam jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan mengenai bab 1 tentang ekonomi mikro ini. Mohon maaf sebelumnya apabila penjelasan saya tidak sesuai dengan yang Bapak inginkan, karena saya belum menguasai materi atau belum menghafal karena deadline juga. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.